Baik, jumpa lagi di wardayaonline.com dengan saya Arifin. Kali ini kita akan membahas mengenai tumbukan lenting, ya. Ini adalah salah satu topik kelanjutan dari topik momentum. Nah, tumbukan lenting atau tumbukan dikatakan lenting itu syaratnya dua. Yang pertama adalah momentumnya harus kekal. Momentum harus kekal. Dan ini berlaku untuk seluruh jenis tumbukan, ya. Semua jenis tumbukan itu harus dalam sistem yang terisolasi, momentumnya harus kekal. Yang kedua, syarat yang kedua adalah energi kinetiknya juga harus kekal. Jadi kata kekal di sini yang dimaksud adalah selama proses tumbukan, momentumnya harus tidak ada yang berubah, momentum sistem, totalnya harus tetap nilainya. Kemudian energi kinetiknya juga begitu. Energi kinetik awal sebelum tumbukan harus sama dengan energi kinetik setelah tumbukan, ya. Untuk mempermudahnya, kita akan langsung tinjau. Misalkan ada dua objek, ini benda bermassa M1 bergerak dengan kecepatan U1, terus ada satu lagi benda bergerak dengan kecepatan U2. U2, ya. Nah, ini massanya anggaplah M2. Ini dengan asumsi bahwa nilai U1 lebih besar dibandingkan U2, maka, dan ini segaris ya, dia akan menumbuk benda M2 yang lebih pelan. Oke. Nah, setelah bertumbukan, ini kondisi berikutnya setelah tumbukan, kecepatan benda M1 saya nyatakan sebagai V1, sementara kecepatan benda kedua setelah tumbukan saya nyatakan sebagai V2. Oke, ini masanya masih sama ya setelah tumbukan. Ini M1, M2. Maka menurut hukum kekekalan momentum, kalau dia bersifat kekal ya, atau tidak ada yang berubah momentumnya, maka boleh saya tuliskan momentum awal ini harus sama dengan momentum akhir, ya. Ini dari hukum kekekalan momentum. Itu yang pertama. Oke, atau secara matematis boleh tuliskan P1 itu momentum awal dari sistem benda M1 dan M2. Maka boleh tuliskan M1 kali U1 ditambah dengan M2 kalikan U2. Ini harus sama dengan M1V1 ditambah dengan M2 dikalikan dengan V2. Ini dari hukum kekekalan momentumnya ya, kita simpan sebagai persamaan pertama. Kemudian dari hukum kekekalan energi kinetik bagaimana? Dari hukum kekekalan energi kinetik, ya saya geser nih biar gampang. Dari hukum energinya yang kekal tadi, ya ini boleh saya tuliskan bahwa energi kinetik awal harus sama dengan energi kinetik akhir. Kinetik akhirnya itu saya beri nama F final, ya. Ini I inisial. Maka energi kinetik awalnya itu siapa? Setengah M1 kalikan dengan U1 kuadrat ditambah dengan setengah M2 U2 kuadrat. Ini harus sama dengan setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat. Tentu ini kedua ruas, setengahnya boleh saya bagi, habis dia. Maka saya dapatkan persamaan M1U1 kuadrat tambah M2U2 kuadrat dan seterusnya. Nah, saya kumpulkan nih yang ada M1-nya ke sebelah kiri. Maka saya dapatkan M1 U1 kuadrat min V1 kuadrat. Ini sama dengan M2 V2 kuadrat min U2 kuadrat, ya. Kemudian U1 kuadrat min V1 kuadrat ini boleh saya faktorkan ya dalam matematika. Ini menjadi U1 plus V1.
kalikan dengan U1 min V1. Ini juga sama, M2, ini V2 kuadrat min U2 kuadrat, ini boleh saya ubah menjadi V2 plus U2 kalikan dengan V2 min U2. Ini saya sebut sebagai persamaan kedua.